Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Leberina Agustin Suwalete. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Provinsi Maluku dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Di saat ini saya akan melakukan praobservasi kelas terhadap rekan sejawat saya, yaitu Bapak Amin SPD MPD. Halo, selamat siang Pak Amin. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk waktunya di saat ini dengan saya akan melakukan praobservasi. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Boleh. Yang pertama, mungkin apa sih menjadi kesiapan Bapak dengan materi yang akan menjadi persiapan Bapak di kelas nanti? Terima kasih Bu Rina. Persiapan saya nantinya akan saya mengajar di kelas itu materi tentang anekdot. Anekdot ini yang mana cerita lucu yang mengandung kritikan. Cerita lucu yang mengandung unsur kritikan. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan diterapkan seperti apa Pak? Nantinya tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu peserta didik mampu mengkreasi ungkapan atau sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku dan dapat dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Itu merupakan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya Pak Amin, area pengembangan yang nanti akan dikembangkan dalam pembelajaran itu seperti apa Pak? Area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu membuat suatu cerita lucu yang mana di dalamnya itu selalu mengandung unsur kritikan. Oke, siap. Jadi area pengembangannya selalu terkait dengan teks anekdot tersebut ya Pak. Ada unsur lucu tetapi juga unsur kritikan ada di dalamnya. Ketika di kelas nanti model pembelajaran apa yang akan Bapak pakai? Model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu PJBL atau Project Basic Learning. Ya, Project Based Learning dengan sintak-sintak yang akan diterapkan di dalamnya. Siap. Kalau tidak salah ada 6 sintak yang akan diterapkan dalam proses model pembelajaran PJL. Ya, betul. Oke, siap. Selanjutnya Pak, strategi pembelajaran. Kita bicara tentang strategi pembelajaran ya Pak. Strategi pembelajaran yang sudah Bapak siapkan terkait dengan materi anekdot ini seperti apa? Strategi yang akan saya bawakan di sini dalam proses pembelajaran itu yang jelasnya saya lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, benar. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin saya lebih menekankan pada proses dan konten. Proses dan konten, ya. Kalau proses dan kontennya seperti apa Pak? Kalau prosesnya itu di mana saya bisa menentukan peserta didik yang audiovisual, audiovisual dan kinestetik. Mereka dapat mendengar, lalu mereka bisa membaca teks audio. Teks anekdot tersebut. Oke, siap. Jadi Pak melakukan pemetaan sebelumnya ya, melakukan pemetaan terhadap gaya belajar peserta didik tersebut. Siap. Selanjutnya Pak, setelah itu nanti penilaian atau evaluasi pembelajarannya yang akan Bapak lakukan itu terhadap peserta didik ini bagaimana? Penilaian yang saya lakukan nantinya ini sudah selesai ya? Ya. Kira kita kalau sudah selesai berarti biasanya yang saya lakukan itu adalah teks tertulis. Teks tertulis. Lalu dari hasil itu peserta didik biasanya setelah teks tertulis ada juga yang saya lakukan penilaian itu dengan menilai sikap. Penilaian sikap. Jadi ada penilaian secara tertulis dan penilaian sikap. Yang saya lakukan. Ada 2 penilaian atau evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Oke. Ini terakhir mungkin ya Pak. Kira-kira nanti sasaran kelas dan waktu pelaksanaan yang akan Bapak lakukan nanti terhadap pembelajaran ini adalah yang seperti apa Pak? Sasaran kelas itu kebetulan sesuai dengan jadwal saya ya. Jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran saya itu nanti di hari Senin di jam pertama, kedua, ketiga itu di kelas 10E1. Oke, siap. Jadi harapan kita adalah ketika sudah dengan kesiapan yang sudah Bapak siapkan terkait dengan proses pembelajaran nanti materi teks anekdot ini
harapan kita secara bersama dapat berjalan dengan baik. Oke. Sobat Penggerak, demikianlah pra-observasi kelas yang telah saya lakukan bersama dengan Bapak Amin SPD MPD yang merupakan rekan sejawat saya guru bahasa Indonesia. Kita akan lihat secara langsung lagi nanti terkait dengan hasilnya ya Pak, dengan pasca observasi. Ya. Terima kasih Pak Amin. Ya, sama-sama Ibu. Selamat Pak. Juga sukses. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi, bahagia. Selamat siang dan salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Leberina Agustin Siwalete SPD JR. Saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Di saat ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu terkait dengan coaching untuk supervisi. Dan di saat ini telah hadir bersama saya, mohon izin Ibu pengajar praktik saya Ibu Saria Tuasikal, dan bersama saya rekan sejawat saya Pak Amin Mado. Di saat ini kita akan melakukan pasca observasi terkait dengan observasi yang telah dilakukan oleh Pak Amin selama di kelas kemarin. Kita langsung saja Pak Amin. Apa kabar Pak Amin di hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, baik. Di saat ini saya akan bertanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam supervisi. Yang pertama Pak Amin, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan perasaan Pak Amin selama melakukan observasi di kelas beberapa hari yang lalu. Perasaan saya setelah saya melakukan observasi di kelas, alhamdulillah perasaan baik, dan apa yang saya lakukan buat guru selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, dan pada saat kita lakukan observasi itu dijelaskan pada saat observasi sudah. Terkait dengan ketika Pak Amin mengajar di kelas kemarin, memang ada beberapa hal yang telah saya catat di kelas 10E1 ya Pak, untuk pelajaran. Iya, selanjutnya apa yang ingin saya tanyakan, ketika ada dalam observasi, kemudian saya turut serta dalam proses pembelajaran di dalam kelas, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih perasaan Bapak? Ya, perasaan saya Bu ya, ini jujur saja nih. Ya. Jujur saja ketika Ibu ada di dalam ruangan pada saat saya diobservasi, itu saya merasa gugup, tapi setidaknya perasaan saya itu saya buang secara perlahan, dan nantinya saya memperbaiki diri. Alhamdulillah hasilnya maksimal seperti yang Ibu lihat. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi bagaimana Bapak kemudian kembali mengontrol diri Bapak kembali. Ya. Yang berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah, bolehkah Bapak kemudian kembali menceritakan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas? Proses pembelajaran di dalam kelas, Ibu, kemarin saya menggunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu selalu saya utamakan menggunakan visual, audio visual, dengan kinestetik. Nah, dimana dalam proses pembelajaran diskusi itu selalu berjalan dengan baik, mulai dari pada saat kita mulai diskusi, presentasi, sampai dengan evaluasi. Sampai pada evaluasi. Nah, saya sempat lihat juga kemarin ketika dalam proses pembelajaran tersebut, ada model pembelajaran yang Bapak gunakan sampai kepada sintak-sintaknya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, ketika dalam proses pembelajaran kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning, adakah tidak
hambatan yang Bapak temui pada saat itu? Yang jelas hambatannya ada. Hambatan yang pertama itu pada saat saya menggunakan proyektor itu saya kan belum memasang, jadi saya bawa proyektor itu pada saat di kelas itu meminta waktu. Ya. Yang kedua, pada saat proses diskusi berjalan, saya cuma menawarkan beberapa siswa saja untuk yang lebih aktif. Sehingga yang seharusnya semuanya aktif, cuma yang aktif beberapa siswa saja. Oke. Jadi yang bisa kita lihat secara bersama itu adalah hambatan terkait dengan waktu, alat dan juga siswa tersebut. Oke. Kira-kira menurut Bapak yang menjadi alasan sehingga hambatan itu bisa terjadi itu seperti apa? Hambatan itu terjadi karena memang yang pertama itu dalam proses penggunaan proyektor saya tidak melibatkan mungkin tata laksana yang seharusnya pada saat saya masuk di kelas itu proyektor sudah terpasang dengan baik, lalu tinggal saya masuk itu lalu menggunakannya. Sementara siswa itu seharusnya semuanya aktif, akan menjadi sebagian saya aktif. Kenapa? Karena saya tidak menawarkan yang lainnya. Kalau saja pada saat itu saya menawarkan semuanya untuk siswa, pada akhirnya kelas itu semuanya aktif sesuai dengan harapan. Sesuai dengan identifikasi dan alasan tadi, bolehkah Bapak menyampaikan kepada kita bersama di saat ini solusi yang akan Bapak lakukan atau Bapak gunakan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang sudah Bapak temui tadi terkait dengan hambatan pada siswa, hambatan pada alat, dan hambatan pada waktu. Kira-kira menurut Bapak apa sih sebenarnya nanti yang menjadi solusinya, rencana aksi Bapak selanjutnya? Yang jelas solusinya Bu, kalau sebelum PBM itu berjalan di dalam kelas, saya minta bantuan dari PU tata laksana ini untuk menyiapkan alat proyektornya. Yang kedua, seluruh siswa itu saya harus libatkan dalam proses PBM, proses diskusi itu sampai dengan selesai itu semuanya dalam keadaan aktif dalam prosesnya. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi kapan Bapak akan melakukan rencana aksi memperbaiki hambatan-hambatan yang telah Bapak dapatkan? Terima kasih Bu. Yang jelasnya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini mungkin minggu depan di saat PBM saya di hari Selasa jam pertama, kedua dan ketiga. Oke, demikian ya Pak ya. Terima kasih Pak Amin ya untuk kebersamaan kita membersamai secara bersama di proses dari observasi sampai kepada pasca observasi di hari ini. Oke, kita punya harapan semoga pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi sesuai dengan rencana aksi, bahkan tanggung jawab yang sudah Bapak lakukan secara bersama. Terima kasih Pak Amin. Ya, Demikian kegiatan pasca observasi untuk coaching dalam aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik di saat ini. Selanjutnya saya akan mendengarkan secara langsung feedback atau umpan balik dari pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sarya Klasika. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Rina. Apa kabar? baik. Kami Ibu Rina tentu baik saja. Iya, saya juga baik. Setelah mendengar proses coaching pasca observasi dari CGP saya, Ibu Rina dan Bapak rekan sejawat yang sudah bersedia untuk diobservasi ya. Terkait dengan tadi ada 3 hal kalau tidak salah, hambatan, dan ternyata memang Bapak sudah menemukan jawabannya dan antisipasinya. Dari saya sudah bagus dan perlu ditingkatkan. Kerjasama yang baik harus selalu ada antara Ibu Rina dan Bapak supaya proses pembelajaran ke depan bisa maksimal dan bisa luar biasa. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu.